Beberapa lama kemudian, Mary pergi bekerja dengan Cody, sambil mencari cara mendapatkan alat peredam itu. Cody perlahan mulai menyukai Mary. Ia memutuskan untuk membantu Mary keluar dari tempat itu. Sebenarnya Cody juga bosan dengan kehidupan tanpa ambisi ini. Tak lama kemudian, Cody pun memiliki rencana merampas alat peredam itu. Suatu malam, Cody membawa Mary ke ruang bawah tanah dan menyalakan alarm kebakaran. Seiring bunyi itu, para petugas mulai datang mengeceknya. Cody memanfaatkan hal ini untuk masuk ke kantor dan mencuri alat itu. Keduanya memasuki ruangan bayi dan membawa keponakannya keluar. Mereka melewati pagar dan kabur dari kota itu. Tapi tak lama kemudian, baterai alat peredam pun habis. Bebunyian keras itu seketika menyerang mereka sampai terjatuh. Seketika itu, salah satu karyawan wanita kebetulan lewat dan melihat mereka. Ia mengambil alat peredamnya dan menghentikan bunyi itu, lalu membawa mereka kembali ke kota. Karena diancam dengan bebunyian itu, ia pun terpaksa nurut. Tapi Cody yang bersusah payah kabur tak bakal kembali semudah itu. Alhasil ia memukul pingsan sang agen di tengah jalan, lalu merampok alat peredamnya dan meninggalkan TKP. Dan kehidupan setelah pelarian ini tak semudah yang mereka kira. Semua identitasnya telah hilang tak berjejak. Tak hanya rumahnya yang disita, kartu banknya juga diblokir. Mereka yang tak punya uang hanya bisa mencuri makanan di minimarket. Demi bertahan hidup, mereka memakai mobil sebagai tempat tinggal. Hubungan keduanya kian mesra dan mereka berdua pun jadian. Tak disangka, di momen krusial ini, Mary malah hamil. Cody membawanya untuk diperiksa di rumah sakit. Tak menemukan identitas dan pekerjaan yang layak. Bayi yang baru lahir itu tak bisa hanya berdiam dalam mobil. Bisa dibilang, untuk bertahan hidup saja sulit. Sekarang ia mulai merindukan kehidupan kota itu. Seketika itu, pria berpakaian kuning yang membawa Cody masuk ke kota itu pun muncul. Cody memohon padanya mengembalikan identitas mereka. Tapi ia malah ditolak. Lagi pula ia sudah menandatangani dan mengecap kontrak itu. Cody pun langsung emosi. Ia memakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Alhasil ia pun bukan tandingan pria berpakaian kuning itu. Cody mengira pria berpakaian kuning ini ingin menangkapnya. Tak disangka, ia malah memberinya secarik tiket masuk kota kecil itu. Menyuruhnya sekeluarga pergi ke sana dan melanjutkan kehidupannya yang nyaman. Cody langsung menolaknya. Mereka sudah bersusah payah keluar. Mana mungkin mau kembali semudah itu. Cody ingin bertarung dengan keluarganya. Mereka saling mencintai dan hidup bersama. Bukan hidup yang hanya menunggu kematiannya. Mendengar itu, pria berpakaian kuning berkata, "Tak lama lagi kalian bakal kembali kok." Setelah itu pun ia keluar dari rumah sakit. Suatu hari, Cody pun terbangun di sebuah rumah sakit. Ia bangun dan bersiap berangkat kerja. Mary bangun dan melihat Cody berangkat kerja. Dan melihatnya tak membawa alat peredam. Mary tak begitu peduli dan melanjutkan tidurnya. Cody membawa seorang pemuda yang menemui jalan buntu ke pinggir kota kecil itu. Menceritakan kehidupan yang tak perlu mengkhawatirkan apapun. Jelas sekali, Cody memilih menunduk demi istri dan anaknya. Dan menjadi karyawan yang menarik orang masuk ke kota itu. Film ini pun berakhir di sini. Konsep film, The Town of Headphones, benar-benar original. Menggabungkan realita dan unsur film. Produk film bergenre gelap. Kalau boleh jujur, sebenarnya tak ada ruginya tinggal di kota kecil itu. Ia bisa membantu orang-orang yang memiliki kesulitan dalam karir dan keluarga. Di kota itu, kamu hanya harus menjadi dirimu sendiri. Tapi orang-orang yang lama di lingkungan nyaman bakal merasa cepat bosan. Orang yang tak memiliki ambisi perlahan akan menjadi orang yang tak berguna. Alhasil saran aku untuk kalian yang tengah menatap layar ini, mau di kehidupan pribadi maupun karir, dalam menghadapi masalah apapun, jangan begitu mudah menyerah sobat.